Adegan dibuka dengan seorang bocil bernama Manabu yang lagi latihan serius banget. Padahal mukanya masih kayak anak pramuka yang ketinggalan barisan. Buat yang belum tahu atau pura-pura lupa, Manabu ini adik angkatnya Jiraiya. Sang ninja legendaris yang udah punya serial sendiri dan sempat jadi topik panas di video-video sutradara gabut sebelumnya. Siapa sangka, doi nongol lagi di serial Giban. Tapi sekarang udah besar dan gagah. Kali ini dia bareng pacarnya Michiru, anak seorang pengacara hits yang tajirnya level kartu kredit unlimited. Sementara itu di tempat lain, muncul sekte aneh dipimpin sama Shinobinoid. Monster yang gayanya kayak alumni ninja tapi gagal sidang skripsi. Dia nyuruh anak buahnya buat nyulik seorang kapolda sebut aja Irjen Pol Samsul Tambo. Dan kayak maling profesional, mereka nyusup dan bikin bapak itu pingsan. Terus bacain mantra sambil ngegulung kertas kayak lagi umbosing dosa. Beberapa hari kemudian, Naoto dapat laporan dari Yanagida kalau Pak Tambo mulai bersikap aneh. Pakai baju poluan, ngomong ngawur, dan sukses bikin semua pejabat bingung antara pengen ketawa atau resign. Analisis cepatnya ini pasti ulah biolon lagi, biar Jepang makin gampang diacak-acak. Shinobinoid pun lapor ke Giba soal hasil eksperimennya. Tapi Giba sempat ragu karena dulu pernah bikin kekacauan pakai pejabat juga tapi endingnya gagal. Shinobi berkata kali ini dia bakal cuci otak petinggi negara biar semua jadi jujur lewat mantra, bukan KPK. Giba akhirnya ngasih dia perpanjangan kontrak 1 periode lagi untuk melancarkan aksinya. Di sisi lain, Manabu lagi siap-siap jemput Michiru buat latihan. Tapi ia malah melihat bapaknya Michiru diculik sindikat misterius. Tanpa mikir panjang, dia langsung nebeng sebuah truk. Kebiasaan lama yang belum berubah demi ngejar para penculik ke pabrik tua. Tempat sekte Shinobinoid ngadain ritual yang kelihatannya nggak ada hubungannya sama hukum, tapi banyak hubungannya sama kekacauan. Begitu Pak pengacara kena jurus pingsan instan, tiba-tiba muncul gulungan ajaib kayak undangan nikahan dari dunia ninja. Tapi belum sempat jatuh ke tangan musuh, Manabu langsung sigap, ambil gulungan itu, kabur, dan lari sekencang pelari olimpiade yang dikejar mantan. Kali ini beda banget dari versi Jiraiya. Karena Manabu udah bukan beban tim, malah jadi ninja yang lincah dan bikin anak buah Shinobinoid kewalahan. Keributan di pabrik tua itu terdeteksi sama radar Harry di markas. Dan seperti biasa, Giban langsung tancap gas ke lokasi. Di sisi lain, Manabu nelpon Yuko dari wartel dekat pabrik. Dia ngelapor ada penculikan dan minta bantuan detektif profesional, bukan detektif abal-abal dari TikTok. Yuko langsung kasih kabar ke Naoto yang udah di jalan. Begitu mereka ketemu, Manabu kasih gulungan misterius itu sambil minta Naoto ngerahkan aparat buat nyelamatin ayahnya Michiru. Mereka masuk ke pabrik dan nemuin Pak Totman Parlis yang sudah terkapar kayak habis audit pajak. Saat mau evakuasi, Manabu lihat pergerakan biolon di dalam dan tanpa mikir panjang, nyemplung lagi ke bahaya. Tapi akibatnya, dia malah ketangkep Shinobinoid. Untung Manabu masih punya refleks ninja dan kabur pakai bom asap yang bikin suasana kayak konser efek spesial. Ia sempat ngasih sinyal flare buat Naoto. Tapi sialnya, Shinobinoid juga lihat dan langsung pergi menyergap lagi. Di momen genting itu, Giban datang dengan gaya heroik yang bikin semua lampu pabrik kalah bersinar. Pertempuran pun pecah. Naoto lawan Shinobinoid, sementara Manabu ngeladeni para kroco. Tapi jelas, ini bukan lawan sembarangan. Karena Shinobinoid adalah ninja assassin yang bikin Giban keringetan kayak robot abis ikut senam pagi. Sementara Manabu cuma bisa nonton dari pinggir sambil kayak komentator dadakan. Matanya fokus mantengin gerak-gerik si monster. Begitu lihat celah, tanpa mikir panjang dia lempar bom ninjanya. Bukan buat drama, tapi buat ngasih tahu Giban posisi musuh. Berkat itu, Giban langsung bisa ngajak si ninja keluar pabrik, biar duel gak kayak main petak umpet di gudang gelap. Setelah serangan pamungkasnya keluar, Shinobinoid pun tamat riwayatnya. Ending yang lebih cepat dari masa promo diskon. Keadaan pun tenang, pesta kembang api digelar, dan Manabu akhirnya diangkat jadi pahlawan lokal minimal sampai besok pagi. Tapi kedamaian gak bertahan lama, karena adegan langsung pindah ke danau misterius. Tempat seorang gadis cantik muncul yang entah dari mana. Memekarkan bunga cuma dengan gelembung-gelembungnya. Ternyata gadis itu hasil eksperimen biolon yang kabur dari lab. Giba yang murka nyuruh anak buahnya buat nangkap lagi. Di sisi lain, Naoto dan Yuko yang lagi patroli malah diserang pemuda-pemuda nongkrong yang terkena hipnotis. Para pemuda itu jadi barbar gara-gara si gadis misterius dengan Rinnegan muncul. Tapi gelembung misterius muncul lagi, nyadarin para pemuda dan ternyata itu ulah gadis pelarian biolon.
Naoto makin penasaran, apalagi pas lihat gelembungnya bisa nyembuhin anak kecil yang jatuh main bola. Belum sempat nanya skincare-nya apa, gadis itu langsung disergap Masha dan Kasha. Naoto tentu gak tinggal diam. Ia langsung bantu kabur sambil duel dadakan di tepi danau. Untungnya, gelembung si gadis jadi senjata pamungkas. Bisa bikin musuh pusing 7 keliling. Bahkan Masha dan Kasha sampai nelen gelembung dan pulang sambil sendawa sabun. Di markas Biolon, Garbo yang lagi analisis malah bilang kalau kekuatan gadis itu bisa bikin orang jadi baik atau jahat tergantung niat pemakainya. Sayangnya, karena Masha dan Kasha dasarnya udah minus niat baik, efeknya ya tetap aja bikin mereka tersakiti. Sisi jahat udah keburu nempel kayak noda oli, bikin Masha dan Kasha tersiksa karena gak mau tobat-tobat juga. Giba yang udah muak akhirnya ngirim monster baru Giznoid, yang hobinya nyedot gelembung kayak vakum cleaner hidup. Singkat cerita, Naoto bawa gadis gelembung itu ke kosan murahnya. Gadisnya ramah, manis, dan bikin suasana awkward jadi romantis. Naoto langsung baper, berharap bisa hilaf bareng sambil ngopi. Tapi gadis itu malah bengong liatin lukisan laut dan bilang belum pernah ke laut. Ia bahkan gak tahu siapa dirinya. Karena bingung mau manggil apa, Naoto kasih nama sang gadis dengan sebutan Mutiara. Mereka pun jalan-jalan ke pantai. Tapi baru mau menikmati momen, Garbo dan Disnoid nongol kayak mantan pas lagi bahagia. Naoto dihajar babak belur, sementara Disnoid sibuk nyedot gelembung Mutiara sampai dia gak bisa ngapa-ngapain. Saat semua lengah, Naoto langsung berubah jadi Jiban dan ngebalas serangan kayak pahlawan dadakan. Untung Reson dan Spirus datang ngebantu. Dan Jiban minta mereka bawa Mutiara ke tempat aman. Tapi Disnoid malah numpang di mobil kayak cicak, sampai Jiban harus ngejar dan nendang dia jatuh biar aman. Di taman, Mutiara sadar lagi. Lalu nyeletuk santai kalau dia udah tahu Naoto itu Jiban. Naoto cuma bisa nyengir kaku dan akhirnya ngaku juga. Mutiara pun jadi satu-satunya orang yang tahu rahasia itu selain Mayumi. Tapi suasana tiba-tiba mellow. Mutiara minta diantar ke laut karena tahu umurnya gak lama. Ia sadar manusia hasil eksperimen kayak dirinya bakal cepat hancur. Jadi sebelum berubah jadi monster, dia pengen mengakhiri hidupnya di tempat yang paling ia suka, yaitu di laut yang ia anggap sudah seperti rumah. Tempat di mana semuanya terasa damai. Laut kini jadi rumah terakhir bagi Mutiara, dan dengan berat hati Naoto membawanya ke sana. Suasana tenang, angin laut berhembus pelan, pas banget buat curhat perasaan. Naoto pun akhirnya nembak dia. Tapi seperti biasa, momen romantis di dunia Jiban gak pernah awet. Tiba-tiba Garbo datang bikin rusuh, dan Naoto malah dijatuhkan ke laut. Saat Garbo mau mengeksekusi Mutiara, Jiban muncul dari bawah laut kayak adegan superhero paling keren sejagat. Pertarungan di tepi pantai pun pecah. Ombak beradu, pasir beterbangan, dan Naoto kali ini gak cuma berjuang sebagai polisi robot, tapi sebagai cowok yang lagi mempertaruhkan cinta sejatinya. Sayangnya Garbo dan Disnoid terlalu kuat. Armor Jiban rusak parah dan dia hampir kalah. Tapi tiba-tiba, Mutiara muncul dari kejauhan mengeluarkan jurus pamungkasnya. Seperti yang udah kita tahu, kekuatan Mutiara bisa nyembuhin atau nyakitin tergantung niatnya. Ia mengorbankan dirinya untuk menyerap seluruh kekuatan Disnoid. Memberi Jiban kesempatan terakhir buat menuntaskan pertarungan. Akhir serangan Disnoid pun tumbang, Garbo kabur, tapi hati Naoto remuk kayak kaca jatuh. Gadis yang ia cintai kini kembali ke laut, jadi bagian dari ombak yang dulu ingin ia lihat. Di markas Biolon suasana juga gak kalah kacau. Garbo mendadak kesakitan. Masha dan Kasha panik kayak anak magang kena marah bos. Giba menjelaskan kalau Garbo dibuat dari gen bunga Millennium Lotus supaya bisa hidup 1000 tahun, tapi ia tak menyangka bunga itu malah mekar. Saat hendak dioperasi, Garbo ngamuk lalu kabur dari ruang operasi. Sementara itu Yuko dan Naoto lagi patroli santai. Tapi malah ketemu wanita misterius yang dikejar pasukan Biolon. Wanita ini gak kaleng-kaleng. Bisa ngalahin para kroco sendirian. Naoto dan Yuko pun bantu ia untuk kabur. Tapi baru juga napas, mereka udah dihadang sama monster ikan gabus Noid. Dan lagi-lagi Naoto jadi sasaran empuk. Monster ikan gabus Noid itu langsung ngegas ke arah si gadis dan berhasil nangkep dia. Belum sempat mengakhirinya, Jiban datang dengan gaya pahlawan super. Pertarungan pun pecah di depan gadis cantik itu. Dan Yuko yang baru datang langsung ikut-ikutan beraksi. Sayangnya satu serangan hampir bikin Yuko jadi arang panggang. Untung gadis misterius itu dengan sigap melindunginya.
Monster ikan gabus Noid yang ngeliat banyak manusia akhirnya kabur duluan dan mikir lanjut besok aja. Tapi yang bikin kaget, gadis itu ternyata bisa nyembuhin lukanya secepat ngecas HP pakai charger 120 watt. Dan disitulah plot twist muncul. Dia ngaku kalau dirinya bukan manusia. Jiban dan Yuko bengong pas gadis itu berubah jadi Garbo. Tapi kali ini versi lembutnya. Mat Garbo, makhluk hasil eksperimen yang katanya dibuat buat ngalahin Jiban. Cuma gara-gara gen bunga teratai milenium yang tumbuh di tubuhnya, niat jahatnya kayak ketahan sendiri. Ia sadar dunia ini bukan buat kejahatan, tapi buat cinta dan kebaikan. Garbo bilang dia mau tobat sebelum keburu terlambat. Tapi yang namanya Jiban, sop tetap sop. Jiban langsung ngeluarin senjata dan siap mengakhirinya. Untung Yuko buru-buru memberhentikannya. Yuko ngingetin kalau Garbo tadi rela nyelamatin dia di tengah pertarungan. Akhirnya Jiban luluh, gak tega juga. Garbo pun bilang kalau nanti dia berubah pikiran, Jiban bisa nyari dia di kebun bunga teratai milenium. Habis ngomong begitu, dia pergi dengan elegan kayak karakter anime yang siap pensiun. Yuko sempat coba ngejar, tapi udah keburu hilang jejak. Adegan pun bergeser ke sekelompok anak kecil yang lagi jalan ke kolam teratai itu. Mereka ketemu bapak-bapak penjaga kebun yang bilang kalau sekarang lagi musim bunga mekar. Dan anak-anak itu tanpa curiga malah asik petik bunga yang ternyata bukan bunga biasa. Ternyata semua itu cuma jebakan Batman versi Biolon. Naoto dan Yuko yang datang ke lokasi malah nemuin si bapak penjaga taman udah terkapar kayak habis kalah main Mobile Legends. Ngerasa ada yang aneh, mereka pun memutuskan berpencar. Yuko akhirnya nemuin beberapa anak yang disekap di dekat danau. Tapi belum sempat jadi pahlawan, dia malah kejebak dan hampir kalah. Untung aja Mat Garbo datang lagi. Muncul dengan gaya heroik yang bikin Yuko bengong antara kagum atau trauma. Belum sempat lega, dari dasar danau nongol lagi monster gabus Noid, kayak ikan lele yang naik level jadi bos final. Ia langsung nyerang Mat Garbo. Tapi kali ini Yuko yakin banget Garbo udah tobat. Gak lama Jiban muncul, siap aksi penyelamatan ganda. Yuko, anak-anak, dan Mat Garbo. Pertarungan di pinggiran Millennium Pond pun pecah. Air muncrat kemana-mana, efek dramatis maksimal. Mat Garbo ikut bantu ngelawan dan untuk pertama kalinya, Jiban benar-benar ngerasa punya rekan setim yang niat. Biolon pun kabur, mungkin capek diceramahin soal cinta dan kebaikan. Saat semuanya mulai tenang, Garbo yang udah insaf ngajak Jiban jabat tangan sebagai tanda damai. Namun tiba-tiba tanahnya bergetar kayak gempa 5,8 skala Richter. Dan Garbo jatuh ke dalam retakan tanah. Ia sempat teriak minta tolong. Dan pas Jiban mau nyelamatin, Jiban malah ditarik ikut jatuh ke bawah. Jadi ini persekutuan suci atau jebakan cinta berlapis tanah? Dan akhirnya ketahuan juga kalau Mat Garbo ternyata cuma akting doang. Plot twistnya keras banget sampai Jiban kena prank level dewa. Di goa yang udah disiapin dari awal, Garbo langsung hajar Jiban tanpa ampun. Kayak pemain lama balas dendam ke chat user. Jiban babak belur sampai gak bisa ngapa-ngapain. Di markas, Harry yang dapat sinyal bahaya langsung panik dan ngirim Spirus buat backup. Sementara itu Giba di markas cuma nyengir puas dan bilang cara terbaik buat nibulin musuh ya dengan nibulin temennya dulu. Tapi wajah Masya dan Kasya malah terlihat khawatir. Ketika Jiban udah di ujung tanduk, tiba-tiba muncul lagi gadis misterius bermata Rinnegan. Gadis itu langsung bikin ledakan besar yang ngehancurin separuh goa. Spirus Peu datang dan ikut nyerang. Hingga pertempuran pun pindah ke atas tanah. Kali ini Jiban udah gak mau main-main lagi, rasa sakit hati plus hampir mokat bikin dia all out. Pertarungan mereka benar-benar epik. Senjata keluar semua, efek spesial kayak konser akhir tahun. Tapi karena Jiban masih punya prioritas selamatin anak-anak dulu, urusan cinta nanti. Dia mundur setelah Garbo kabur karena kehabisan tenaga dan pasukan. Akhirnya semuanya kembali tenang. Jiban nongol lagi dalam wujud Naoto di belakang anak-anak sambil gaya col kayak gak terjadi apa-apa. Dunia aman, hati hancur, dan film pun bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya yang bisa jadi makin absurd.